Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Aku pun berkonsentrasi, kupejamkan mataku. Masih dengan tangan kanan yang terulur. Dalam pandanganku itu, kulihat awalnya hanya gelap. Aku hanya melihat sebuah tempat yang sangat gelap. Namun entah dari mana, sayup-sayup aku mendengar isak tangis. Tangis kesedihan. Sedikit demi sedikit, aku bisa melihat bagaimana mula apa yang terjadi. Aku seperti ikut terbawa oleh suasana biru itu. Suasana yang sangat tragis, seperti terbeban oleh dosa yang sangat besar. Rumah kos bernama Sisila itu dihuni oleh 8 orang. 4 orang di lantai bawah dan 4 lain menempati lantai atas. Ke-8 orang itu kesemuanya adalah perempuan. Mereka adalah mahasiswi yang sedang menempuh kuliah di kota itu. Jadi, mungkin karena mereka telah tinggal di sana dalam waktu yang lama, satu dengan yang lain sudah saling menganggap seperti anggota keluarga. Celakanya, pemilik kos itu tidak begitu memperhatikan pergaulan para penghuni. Adalah setiap bulan membayar uang kos tepat pada waktu itu yang paling dipentingkan. Tidak peduli apakah para penghuni kos itu memasukkan seorang yang bukan muhrimnya, pacarnya, atau kekasih misalnya. Suatu hal yang mungkin sangat mereka nikmati. Kebebasan yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan ketika masih bersama orang tua di rumah. Disitulah menjadi jalan setan iblis mengumandangkan puisi roman cinta kasih. Kasih sayang yang menuju pada jalan yang salah. Setan iblis membisikkan untuk menikmati kebebasan itu. Regu kebebasanmu, regu sepuasnya. Nikmati indahnya dunia ini. Maka terbentanglah dengan lebar kenikmatan sesaat itu. Mungkin beruntung bagi mereka yang masih patuh pada pesan orang tua. Jaga diri baik-baik. Perbuatanmu di sana membawa nama baik orang tuamu di rumah. Salah seorang mahasiswi yang lupa pada pesan orang tuanya itu adalah Santi. Mahasiswi yang sudah menempuh kuliah selama 8 semester. Dia sudah melaksanakan kuliah kerja nyata. Ia juga mempunyai indeks prestasi akademik yang bagus. Ia aktif dalam kegiatan kampus, terutama menjadi anggota mahasiswa pencinta alam.
Entah alam yang bagaimana yang ia cinta. Seringkali ia bahkan meninggalkan sampah seperti botol minuman atau plastik-plastik resek. Tentu hal yang tidak dilakukan oleh seseorang yang menyebut diri sebagai pecinta alam. Sebenarnya teman-teman kosnya mengetahui bila mana Santi membawa pacarnya masuk ke kamar. Meski memang di sana telah tertulis peraturan kos yang menyebut bahwa tamu laki-laki hanya diperbolehkan untuk bertamu di teras. Nyatanya, peraturan dibuat memang hanya untuk dilanggar. Dalam pada itu, Santi semakin berani menantang resiko. Tidak segan-segan, bahkan ia kerap membawa pacarnya untuk menginap. Tentu pacarnya yang diajak menginap bukan sebagai penjaga malam yang setia bila ada nyamuk yang harus dikeplak. Mestinya telah terjadi sesuatu yang entahlah. Sesuatu yang pada akhirnya menimbulkan sebuah kalimat, "Maafkan aku yang telah membawamu pada dosa terindah." Pastinya, kemudian seringkali muncul janji-janji manis yang membuai kebahagiaan. Dengan bantuan sahabatku Mas Ratno, aku masih menerawang menuju masa lalu untuk mengetahui apa yang terjadi pada Santi. Ya, sosok yang mengintipku siang tadi telah mengaku bernama Santi. Sosok yang barusan menangis pilu. Dan saat ini aku sedang mencari tahu mengapa sosok Corin bernama Santi ini sampai meratap-ratap penuh kesedihan. Aku kembali berkonsentrasi. Aku kemudian sedikit berinteraksi dengan sosok itu. Ku coba gali lebih detail apa yang sesungguhnya terjadi. Santi, coba kamu ceritakan apa yang kemudian terjadi. Sosok ini hanya menangis dan menangis. Namun sesaat kemudian, ia kembali membawaku pada kejadian di saat itu. Aku merasakan kembali ada sesuatu yang merasuk ke tubuhku. Tidak dipungkiri, hampir semua penghuni kos Sisilia ini memang telah memiliki pacar. Mungkin hanya 1-2 saja yang masih mengikuti aliran garis lurus sebagai seorang mahasiswi. Namun kebanyakan tetap mematuhi peraturan di kos itu, termasuk jam berkunjung maksimal, etika menerima tamu lawan jenis, serta peraturan penting yang menyatakan dilarang untuk melakukan perbuatan asusila. Rupanya Santi memang tergolong mahasiswi yang berprestasi. Selain nilai akademiknya yang bagus, ia juga terkenal memiliki prestasi dalam hal membangkang, terutama membangkang peraturan-peraturan di rumah kosnya. Memang tidak setiap hari pacarnya yang juga kakak lettingnya itu menginap. Toh meski tidak setiap hari, menginap pun sebenarnya merupakan larangan di kos itu. Hanya saja pemilik kos memang tidak terlalu peduli, tidak mau tahu, yang penting peraturan sudah dibuat. Sebagai mahasiswi tentunya paham akan peraturan. Dalam pada suatu kesempatan, pacar Santi mengatakan, setelah wisuda nanti, ia akan membawa orang tuanya untuk melamarnya. Setidaknya untuk bertunangan terlebih dulu. Hal itu ia katakan karena beberapa hari yang lalu Santi mengatakan pada pacarnya bahwa ia telah hamil. Bahkan sudah berjalan 4 bulan. Kalut. Rupanya tidak bagi pacar Santi. Ia memang benar-benar mencintai Santi.
Ia bertekad untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia telah meninggalkan dosa terindah itu pada Santi, maka ia bertekad untuk menebus dosa itu. Tidak sedikit pun dalam hatinya berpikiran untuk meninggalkan Santi, apalagi melenyapkan nyawanya. Tidak, ia harus bertanggung jawab. Wisuda itu pun tiba. Santi dengan pakaian terbaik dan parfum paling wangi ikut menghadiri wisuda itu. Santi, siapapun yang melihatnya pasti akan terpikat. Seorang perempuan dengan tubuh indah dan wajah cantik yang rupawan. Beberapa jam kemudian, acara wisuda itu pun selesai. Santi pun turut merasa bahagia dalam pada itu. Ia diperkenalkan pada keluarga sang pacar. Bahkan, sambutan yang hangat oleh keluarga pacarnya semakin membumbungkan rasa keindahan di hati Santi. Bahkan secara terang-terangan, sang pacar meminta kepada ayahnya untuk segera sowan ke rumah Santi. Tentu untuk bersilaturahmi sekaligus bertunangan dan membicarakan hal yang lebih serius. Melihat Santi yang cantik dengan sikap yang sopan, tentu orang tua sang pacar langsung menyetujui permintaan anaknya itu. Tidakkah seharusnya sang pacar harus mencari nafkah terlebih dulu, mencari pekerjaan atau usaha misalnya? Rupanya sang ayah adalah seorang pengusaha sukses. Tidak perlu pusing bagi sang pacar mencari pekerjaan. Hanya saja orang tua sang pacar rupanya belum mengetahui kalau Santi telah hamil. Setelah semua dirasa cukup, maka keluarga sang pacar pun berpamitan. Meski sang pacar mengatakan akan sering mengunjungi Santi, toh perpisahan itu dirasa sangat berat Santi rasakan. Dengan sedikit menggigit bibir dan menahan derai air mata, ia pun melepas kepergian sang pacar. Derai air mata itu tidak berhenti sampai di sana. Selang 3 jam kemudian, melalui kabar dari teman kosnya, Santi harus kembali menumpahkan air matanya. Kali ini, air mata itu tumpah sederas-derasnya. Ya, mobil yang ditumpangi sang pacar rupanya mengalami pecah ban saat di jalan tol. Naasnya, mobil yang sedang berlari dengan kecepatan tinggi itu lantas oleng dan terguling. Kabar duka pun datang. Tidak ada seorang pun selamat di dalam kecelakaan itu. Artinya, sang pacar yang baru siang tadi di wisuda kini telah dijemput oleh sang maut. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia kini benar-benar melepas kepergian sang pacar untuk selama-lamanya. Kebersamaannya di acara wisuda tadi merupakan kebersamaan yang terakhir kali. Air mata kesedihan itu seakan tiada henti mengalir. Betapapun teman-teman kosnya menghibur, tentu saja tidak akan bisa membalas perasaan sedih yang ia rasakan. Segera terlintas bagaimana nasib jabang bayi dalam kandungannya ini. Siapa nanti yang harus bertanggung jawab?
Bagaimana ia harus menaruh muka di hadapan keluarganya? Bagaimana ia harus menanggung malu dengan teman-temannya? Bagaimana kelak masa depannya nanti? Hancur. Santi merasakan hancur. Rasa getun seketika menyelinap perih menusuk ulu hatinya. Yang penting sekarang, kita doakan semoga almarhum tenang di alam sana. Kamu yang tabah ya, San. Tuhan pasti akan memberimu yang lebih baik. Santi tetap tidak bisa membendung air matanya. Teman-teman Santi tidak tahu bahwa kesedihan itu bukan saja karena kehilangan. Kesedihan itu lebih karena bagaimana nanti bayi yang ada dalam kandungannya itu. Seminggu pun berlalu. Hanya kosong yang Santi rasakan. Dalam kekosongan itu, kembali setan iblis berbisik lembut. Susul kekasihmu, susul. Nanti kamu akan bertemu di sana. Daripada kamu menanggung malu. Buat apa kamu hidup? Kamu sudah hancur. Kamu sudah tidak memiliki masa depan. Kamu itu apa? Punya anak tanpa bapak. Kamu tidak lagi mempunyai harga diri. Kamu sampah. Maka sepeda motor itu pun Santi keluarkan dari garasi. Dengan pikiran kalut, ia hanya fokus pada satu tujuan, mati. Maka ketika teman-temannya menanyakan ia hendak kemana, maka jawaban singkat bohong itu pun terlontar. Ke kampus. Nyatanya, Santi tidak benar-benar pergi ke kampus. Ia justru pergi ke arah rel kereta api yang tidak sebegitu jauh dari kosnya. Beruntungnya Santi, dari kejauhan ia melihat kereta api yang hendak melintas. Ia akan menyambut datangnya kereta api itu demi menyusul sang pacar yang telah tiada. Demi menghindar dari perasaan malu. Kereta api itu membunyikan klakson berkali-kali sebagai tanda peringatan bahaya. Bahkan beberapa orang yang melihat telah coba memperingatkan bahwa akan ada kereta api yang melintas. Namun Santi telah membulatkan tekad. Ia harus menyusul sang pacar. Tubuh molek dengan paras cantik itu kini telah berubah 180 derajat. Yang ada hanya cecaran daging dan tulang belulang remuk tidak berbentuk. Sungguh miris. Tubuh yang semula molek gemulai indah itu kini telah terserai berai. Tubuh itu tergilas roda kereta api sehingga berbentuk seperti daging sapi yang dicincang untuk dijadikan bakso. Hanya beberapa bagian tubuh yang masih utuh, seperti potongan tangan dan kepala. Sementara darah segar mengalir di sana, mungkin darah dua nyawa. Dan kejadian itu menjadi awal kisah rumah kos Sisilia selanjutnya. Berita kecelakaan itu cepat sekali tersebar. Teman-teman kos yang mengetahui kabar itu seketika mengalami guncangan hebat.
Bagaimana tidak? Beberapa menit yang lalu, mereka masih melihat Santi dengan tubuh molek dan wajah cantiknya. Kini, mereka dengan menahan rasa ngeri harus melihat bagaimana petugas kepolisian harus memunguti daging dan isi perut yang berceceran itu. Apalagi saat melihat bagaimana sebuah kepala itu ikut dimasukkan ke dalam kantung mayat. Isak tangis disertai rasa ngeri seketika terekam dalam ingatan para penghuni kos Sisilia, terutama mereka yang ikut menuju lokasi di mana terjadinya kecelakaan. Beberapa jam kemudian, keluarga almarhumah pun datang. Isak tangis meraung-raung tentu tidak bisa dibendung. Bagaimana tidak, salah satu anggota keluarga mereka pergi selamanya dengan cara yang begitu tragis. Semua harus berlanjut. Polisi telah memastikan bahwa korban memang sengaja menabrakkan diri. Kini, hari-hari mereka lalui dengan cengkeraman rasa takut yang luar biasa. Toh, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak dari teman-teman kos itu yang tinggal menyelesaikan skripsi, revisi per bab, dan melengkapi daftar pustaka. Mereka harus konsentrasi, mereka harus fokus. Namun bagaimana mereka bisa fokus ketika pada suatu malam, sekitar 7 hari setelah kejadian itu, Hasnita, teman Santi yang tinggal di kamar yang berhadapan, secara sayup-sayup mendengar suara tangis seorang perempuan. Padahal waktu itu jam telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tangis itu memang lirih, namun sangat jelas mendayu-dayu di telinga. Lalu terdengar kata-kata seperti, "Aku keton. Aku keton." Lalu kembali disusul suara tangis menyayat hati. Tentu saja Hasnita tercekam rasa takut yang luar biasa. Pikirannya seketika melayang, arwah Santi gentayangan. Suara-suara aneh yang menyeramkan tidak hanya didengar penghuni lantai atas yang berdekatan dengan kamar Santi. Para penghuni lantai bawah pun mendengar hal yang sama. Francisca, yang baru saja menyelesaikan revisi skripsinya, tiba-tiba mendengar suara langkah kaki naik turun tangga. Suara langkah itu sangat jelas terdengar. Maka ia pun mengirim pesan kepada teman-teman satu kosnya. Namun tidak satu pun dari teman-temannya itu membalas pesannya. Sementara itu, langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini berasal dari lantai atas menuju lantai bawah. Suara langkah itu menghilang tepat di depan kamarnya. Francisca tidak berani memastikan siapa di luar sana, karena pada saat itulah terdengar suara lirih merintih, diiringi isak tangis yang teramat pilu. Aku keton. Aku keton.
Lutut Francisca seketika bergemetaran. Ia sangat hafal suara itu. Pemilik suara itu tidak lain adalah Santi. Aku terhenyak. Gambaran sekilas kejadian masa lalu itu lenyap. Namun aku telah sedikit memiliki gambaran mengapa rumah kos ini menjadi angker. Mas Ratno lantas membaca doa lalu mengusapkan ke wajahku. Sementara cukup. Yang penting Mas Bro sudah memiliki gambaran tentang rumah ini. Aduh Mas, rasanya aku seperti habis berlarian jauh. Energiku seperti terkuras habis, Mas. Apa tidak sebaiknya kita pulang dulu aja? Mas Ratno mengangguk, lalu kami pun pulang. Setelah berkonsultasi dengan Mas Ratno, akhirnya aku memutuskan untuk memikirkan ulang untuk membeli rumah kos itu. Penghuninya terlanjur banyak. Cincin korin akibat kecelakaan di perlintasan kereta itu banyak yang berkumpul di sana, termasuk korin Santi. Belum lagi dedemit-dedemit yang memang betah tinggal di sana, memerlukan waktu untuk memindahkan mereka. Sang pemilik rumah pun akhirnya mengakui dan membenarkan kejadian itu. Maka beliau pun maklum dengan keputusanku. Aku mempersilahkan sang pemilik rumah untuk kembali mengiklankan rumahnya itu. Namun, semua masih bisa terjadi, mengingat aku sebenarnya jatuh cinta dengan rumah itu. Aku geton. Aku geton. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.